Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam teman-teman semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Sehat warahmatullahi semua? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Masih pada puasa nggak nih? Puasa. Insya Insya Allah. Allah puasa. Atau ada yang nggak puasa dari awal? Puasa. Puasa terus. Alhamdulillah ya. Berarti aman. Insya Allah sampai Lebaran ya. Kasihan nih teman-teman kita yang nggak kebagian puasa di awal, pasti takutnya pas Lebaran nggak kebagian juga gitu ya. Oke, absen dulu dong nih teman-teman yang udah hadir dari mana aja. Boleh ketik di chatnya nama dan lokasinya ya. Kita sambil absen. Masya Allah, Mbak Kurnia Bogor ada ya hadir. Halo Mbak. Mbak Vira juga ada nih. Wah, Mbak Vira aktif sekali ya. Setiap kegiatan Zoom selalu hadir. Mbak Erna dari Surabaya juga ada. Mbak Umu dari Jati Asih. Mbak dari Bukit Kemuning Lampung. Wah, Masya Allah Lampung ada. Ayo, mana nih yang lainnya? Sambil menunggu yang lain masuk, kita ngobrol-ngobrol dulu, nggak apa-apa ya. Zai, Pekalongan. Wow, ada dari Medan juga. Ada dari Banyuwangi. Boyolali, Mbak Aisyah, halo. Mana nih kok baru cewek-ceweknya, kayaknya banyak mas-masnya juga nih. Boleh dong ikutan absen mas-masnya nih. Dari Cakung, Jakarta Timur ada, luar biasa. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mengikuti kegiatan Zoom training kita pada hari ini. Dan kita doakan juga buat teman-teman kita yang keadaannya kurang sehat atau sedang sakit ya. Semoga diberikan kesehatan agar nantinya bisa mengikuti kegiatan Zoom training kita berikutnya. Oke, selama sebulan penuh ini di bulan Ramadan, SR12 akan mengadakan event mantap, yaitu Ramadan tanpa batas bersama SR12. Jadi selalu ada kegiatan di setiap harinya, ya. Oke, buat teman-teman semua juga jangan lupa untuk follow Instagramnya SR12 University dan juga subscribe YouTube-nya SR12 University ya. Nanti tinggal di search aja di Instagram SR12 University dan di YouTube di search juga SR12 University. Jangan lupa untuk di subscribe karena semua kegiatan kita akan masuk di sana. Teman-teman bisa nonton ulang-ulang. Suaranya agak dibesarin, emang kecil sekali ya. Suara aku kedengeran jelas nggak teman-teman? Soalnya hujan coach di Oh rumah. hujan. Oke, boleh pindah dulu atau kakaknya pakai headset boleh? Ya coach. Oke. Nah, jadi hari ini akan ada materi yang akan disampaikan oleh Coach Citra nih, Masya Allah, udah hadir di tengah-tengah kita, ada Coach Citra nih, Masya Allah, cantik banget senyumnya. Duh, Bumil yang satu ini gemes bisa sekali ya. aja Mbak Cindy nih, Alhamdulillah, sehat Mbak. Alhamdulillah, sehat sekali Mbak Citra. Nah, puasa nggak nih? Aduh, lagi enggak Mbak. Nah, pantesan ya, teman-teman jelas banget suaranya, happy gitu. banget, tenaganya masih on. Ternyata Mbak Cindy nggak puasa. Ketahuan deh gitu ya. Oh ya, aku juga belum memperkenalkan diri ya. Oh ya, kenalin dulu, nama aku Cindy Oktaviani. Boleh dipanggil Cindy pakai CINDY ya, bukan CINTA. Beda lagi nanti kalau CINTA jadinya cinta gitu ya. Oke, jadi Mbak Citra hari ini akan memberikan materi tentang menjaga kesehatan badan agar tetap fit di bulan Ramadan ya Mbak Citra ya. Benar, terutama sekarang kan cuaca juga lagi nggak menentu ya, hujan Betul mulu sih di sekali. Gunung Sindur. Teman-teman gimana? Cuaca di luar daerah Gunung Sindur, Bogor, aman atau hujan juga? Jember hujan coach. Jember Hujan hujan. sama ya, kurang lebih. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita mau teman-teman semangat dulu nih. Mana tunjukin dulu dong semangatnya. Ketik di room chatnya. Semangat, semangat, semangat. Mana nih semangatnya? Semangat. Semangat. Wah, luar biasa. Itu siapa ya? Oke, biar makin semangat lagi, kita nyanyikan dulu. Kita senam bersama
semuanya harus bergerak, semuanya harus ikutan joget ya. Harus ikutin gerakan Mars SR12. Sudah siap? Siap. Ubur-ubur ikan lele, semangat Le. Ya, inilah dia Mars SR12. Sebentar. Nah. Oke, sudah siap semuanya? 3, 2, 1, mulai. Yuk, ayo, ayo. Mulai. Mana ini kok nggak mulai-mulai? Kok mulai? Si Indi di sini udah semangat. Ya, 3. Hitung dulu sama-sama. 3, 2, 1. 1. Mulai. Yuk, ayo, ayo kawan terus semangat. Yuk kita bangkit bersama. Yuk, ayo, ayo kawan kita sorakan warnai hidup, sukses bersama. Langkah terus melangkah, benahi asa, cipta karya. Maju terus melaju, tetap berpacu, capai citamu. SR12 for you, go internasional. SR12 for you, semangat bisa, sukses maksimal. Semangat bisa. Semangat bisa. Semangat bisa. Yuk, ayo, ayo kawan terus semangat. Yuk kita bangkit bersama. Yuk, ayo, ayo kawan kita sorakan warnai hidup, sukses bersama. Langkah terus melangkah, benahi asa, cipta karya. Maju terus melaju, tetap berpacu, capai citamu. SR12 for you, go internasional. SR12 for you, semangat bisa, sukses maksimal. SR12 for you, go internasional. SR12 for you, semangat bisa, sukses maksimal. Semangat bisa. Semangat bisa. Semangat bisa. Yuk, ayo, ayo kawan terus semangat. Yuk kita bangkit bersama. Yuk, ayo, ayo kawan kita sorakan warnai hidup, sukses bersama. Langkah terus melangkah, benahi asa, cipta karya. Maju terus melaju, tetap berpacu, capai citamu. SR12 for you, go internasional. SR12 for you, semangat bisa, sukses maksimal. SR12 for you, go
sukses maksimal. SR12 go internasional. SR12 semangat bisa, sukses maksimal. Semangat bisa, sukses maksimal. Semangat bisa, sukses maksimal. Semangat bisa, semangat bisa. Luar biasa, terima kasih teman-teman yang udah nemenin aku ikutan. Nah, semangat bisa Bu Linda, luar biasa ya, dari tadi ikutin aku nyanyi ya, walaupun gak on cam tetap suaranya on ya. Oke, kalau begitu tidak usah lama-lama lagi, tapi aku mau semangat dulu teman-teman, coba klik lagi, tulis lagi semangatnya mana? Udah siap belum nih untuk menerima materi kita hari ini dari Mbak Citra? Iya, siap. Oke. Kalau begitu langsung saja silahkan Mbak Citra. Halo, Assalamualaikum mitra-mitra SR12. Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat ya Ibu-Ibu ya. Ini rata-rata Ibu-Ibu semua kan ya? Masih belum persiapan buka bersama jam 2 siang masih aman lah ya. Ntar jam 3 ke atas jam 4 udah mulai repot nih Ibu-Ibu nih. Persiapan buat ada yang pulang kerjanya lebih cepat, ada yang mungkin lagi mau masak dan lain-lain. Semoga teman-teman di sini sehat sampai nanti Lebaran. Walaupun cuacanya lagi pancaroba, lagi banjir di mana-mana, curah hujan tinggi, imun kita tuh mesti dijaga. Apalagi rata-rata emak-emak kan emang nggak boleh sakit ya, nggak boleh lemas. Karena kalau sakit semuanya keganggu. Hari ini kita mau bahas apa? Mau bahas tentang badan tetap kuat selama puasa. Nah, ada nih yang on cam tapi ternyata tidur. Nah, itu udah ciri-ciri. Mbak Zai langsung bangun. Mudah-mudahan Mbak Citra tak terpengaruh. Enggak, aman, maklum. Yang penting kita semua bisa ngatur apa aktivitas kita sama asupan yang kita konsumsi. Terutama untuk beberapa produk support di SR12. Karena apa? Karena kalau kita nggak tahu gimana kita bisa masuk mau jualannya. Jadi nomor 1 itu tak kenal maka tak sayang. Jadi produk knowledge-nya kita tahu, baru kita bisa menjual atau memasarkan lebih lanjut lagi gitu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Izin share screen-nya ya. Nah, sambil kita refreshing, kalau teman-teman terkait produk, apalagi herbal sebenarnya udah jago banget pasti, nggak mungkin nggak hafal kandungannya, cara konsumsinya. Kita sama-sama sharing aja sih kapan diminumnya, terus fungsi utamanya buat apa gitu. Jadi saling ngingetin beberapa produk SR12 herbal aja. Karena kalau herbal ini gampang dihafal, gampang dimengerti, dan juga dia cuma sedikit, kurang lebih 8 item. Insya Allah teman-teman udah jago. Slide-nya aman ya? Aman, Coach. Aman ya, Ramadan tetap sehat bersama SR12 dengan produk SR12 herbal. Jadi untuk saat ini kita mau bahas apa sih bulan Ramadan? Mungkin ini teman-teman udah pada paham permasalahan selama puasa, terutama asupan kalori. Kapan kita minum A, B, C, D, kapan kita minum DCE atau sahur saat berbuka puasa kah atau sebelum tidur kah, dan produk SR12 rekomendasi. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan bagi setiap muslim antara 29 sampai 30 hari. Jadi sifatnya wajib kecuali untuk yang tidak kuat berpuasa, hukumnya wajib. Nah, sementara apa sih yang akan terjadi selama bulan Ramadan itu? Ibu-ibu, pasti di sini aktivitas harus tetap jalan, harus tetap produktif, harus masak, ngurus anak, beberes rumah, kerja, ngurus suami, pokoknya semua harus tetap dilakuin.
Tapi ternyata tanpa disadari asupan yang kita makan, yang kita minum, yang masuk ke dalam tubuh itu berkurang. Jadi nggak sinkron apa kalori yang kita keluarin dengan ya income atau yang masuk. Jadi tubuh bisa mengalami kondisi tertentu. Imunnya menurun, lemes berlebihan, ngantuk, capek. Pokoknya bawaannya lemes itu pasti. Karena apa? Karena tidak seimbangnya jumlah asupan kalori atau nutrisi terhadap aktivitas yang harus kita lakukan sehari-hari. Nah, apa sih kalori sendiri? Buat yang belum tahu, kalau cuma ngomong kalori, nutrisi, itu mungkin belum terlalu dalam ya. Kalau teman-teman belum pernah aku sajikan tabel AKG, AKG itu angka kebutuhan gizi. Jadi kalori itu ada standarnya berdasarkan usia, berat badan, mungkin jenis kelamin itu juga kadang berbeda-beda. Jadi menurut Permenkes itu ada angka kebutuhan gizi kita yang wajib kita cukupi sehari-hari. Namanya AKG dasar. Itu ada energi, lemak, protein, karbohidrat, serat, air, dan itu masuknya energi dasar buat tubuh kita. Kemudian ada vitamin. 14 vitamin yang wajib kita dapatkan di setiap hari. Ada vitamin A, D, E, K, B1, B6, B3, B5, B6, B9, B12, dan vitamin C. Kemudian ada mineral seperti kalsium, zat besi, yodium, zinc, selenium, kalium, dan lain-lain. Itu adalah merupakan angka kebutuhan gizi yang wajib kita penuhi dalam standar harian tubuh sehari-hari. Nah, kurang lebih seperti ini. Contoh tabelnya, biasanya untuk rata-rata secara umum nutrisi kita butuh di 2150 kalori. Kalau teman-teman beli makanan yang ada tabel AKG-nya, ini adalah dipakai di standar 2150 kalori nih, yang bawah, 3 terbawah. Nah, itu kalorinya. Belum masuk ke berapa sih proteinnya. Proteinnya misalkan sekitar 65 gram. Lemak juga butuh. Jadi bukan berarti kita musuh banget nih. Apalagi mungkin orangnya udah berat badannya di atas normal atau obesitas, anti banget sama lemak. Padahal lemak itu juga dibutuhkan oleh tubuh. Cuman angkanya yang memang disyaratkan atau ada batasannya, jangan berlebih. Karbohidrat juga ada nih, terutama nasi. Jadi harian tubuh kita tetap harus dapat karbohidrat, serat, dan juga air. Jadi untuk kebutuhan secara umum, tubuh itu rata-rata butuh 2150 kalori atau sekitar 2,5 liter airnya. Ini dulu nih, ini namanya AKG dasar. Kemudian masuk ke kebutuhan vitamin. Nah, yang menyepelekan vitamin, nah inilah lihat, ini adalah minimal jumlah vitamin yang masuk ke dalam tubuh. Untuk tadi 3 teratas di usia 50-64 tahun 2150 kalori, berarti dia kurang lebih butuh misalkan vitamin A 650 mikrogram, vitamin D 15 mikrogram, dan lain-lain. Jadi semua ini ada standar angkanya yang diubah jadi persentase AKG di setiap makanan yang kita beli, di setiap makanan minuman yang kita minum. Ini baru vitamin. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada mineral. Jadi mineral juga ada standarnya, kebutuhan zat besi dan lain-lain berapa. Nah, mineral di sini termasuk natrium ya teman-teman, garam. Nah, garam standarnya kita butuh sekitar 1.500 mg per hari normalnya. Jadi, kalau kalian beli sesuatu yang ada tercantum natriumnya atau sebagai garam mungkin di 3, 4, 5% atau sekitar berapa miligram, misalkan 10 mg, 15 mg, itu bukan garam yang sengaja ditambahin nih, garam dapur, plek, masukin, bukan. Tapi setiap makanan atau minuman yang teman-teman beli, jika diuji lab, pasti akan keluar kadar vitamin, mineral, dan AKG dasarnya. Jadi natrium ini bukan natrium yang menyebabkan kondisi hipertensi semakin tinggi atau mungkin semakin parah. Tapi memang natrium ini adalah unsur mineral yang tubuh butuhkan. Selama jumlahnya tidak melebihi batas yang dibutuhkan atau standar, ini tidak akan berlebihan atau berbahaya bagi tubuh. Nah, itu kurang lebih bahas tentang kebutuhan gizi atau kalori. Ada vitamin, mineral, dan AKG dasar. Terus gimana untuk kecukupan kalori yang baik saat berpuasa? Nah, berpuasa itu kita makan, identiknya dengan tidak makan dan makan. Jadi untuk waktu sahur, kita makan apa sih?
buka puasa makannya apa, dan sebelum tidur pasti kita ada nyemil atau makan lagi setelah sholat tarawih. Nah, kita punya paket sehat SR12. Makannya tetap dijalankan, makan tetap kita makan supaya tubuh nggak kekurangan kalori, supaya tubuh tetap ternutrisi, tapi kita support dengan beberapa produk herbal SR12, terutama dalam menjaga imun tubuh. Jadi kita rekomendasiin saat sahur, usahakan minum susu Gomilku. Mau Gomilku original, strawberry, vanilla, coklat atau yang gold bersama sari kurma. Kenapa? Karena ini keduanya kombinasi sebagai sumber kalori atau sumber glukosa nih di sari kurma yang bagus untuk aktivitas harian setelah sahur. Jadi untuk badannya lebih tetap fit, jadi nutrisinya tercukupi, dan juga kita tambahkan antioksidan saat sahur karena kita nggak tahu kapan kita terkena paparan radikal bebas. Jadi kalau kita udah cukupi kebutuhan antioksidan harian tubuh, itu pasti insya Allah dengan sendirinya tubuh bisa melawan radikal bebas, baik secara internal maupun secara eksternal. Kemudian kalau berbuka puasa mungkin dari segi support kalori dari produk SR12 nggak terlalu banyak, karena kita pasti makan besar, atau makan nasi, gorengan, lontong, itu udah cukup banget buat mengenyangkan. Tinggal kita tambah dari segi minuman. Kalau teman-teman pernah nyeduh lemon sama madu, itu udah enak banget, segar, jadi sebagai tambahan nutrisi atau sumber vitamin C di saat berbuka puasa. Nah, sebelum tidur, kalau badannya mau tetap sehat, kita boleh nih minum susu lagi sama antioksidan lagi. Antioksidan di sini boleh Maxi Propolis, Habatus Sauda, atau VCO, jadi opsional. Ini adalah rekomendasi beberapa herbal saat puasa Ramadan. Di luar kalau kita pengen diet. Jadi kalau diet nanti ada paket dietnya lagi. Jadi kalau standarnya saat sahur minum susu sama sari kurma sama antioksidan. Kalau buka, karena kita udah dapat asupan makanan yang lumayan lengkap, lumayan banyak, mengenyangkan, kita cukup nutrisi di vitamin C untuk minuman saat buka puasa ini udah cukup. Kemudian sebelum tidur kita masukin lagi nih nutrisi dan antioksidan lagi. Nah, takarannya gimana? Takaran masih takaran standar. Kalau minum susu 2-3 sendok susu plus air dan juga 1 atau 2 sendok sari kurma tergantung seleranya. Kalau kurang manis boleh 2 sendok, kalau terlalu manis boleh setengah sendok. Jadi kalau Gomilku dan sari kurma diminum saat sahur ini karena memang mengandung nutrisi atau kebutuhan tubuh sesuai AKG. Nah, sari kurma juga manisnya itu sebagai sumber glukosa, jadi sebagai sumber energi yang dibutuhkan saat aktivitas selama puasa. Nah, kombinasi sama Maxi Propolis tujuannya sebagai antioksidan dalam meredam radikal bebas dan meningkatkan imun tubuh saat puasa agar tetap fit. Kemudian saat berbuka puasa kita rekomendasiin si lemonku dan madu badui. Untuk rasa ini sebenarnya masih standar sesuai yang ada di kemasan, yakni sekitar 2 tutup botol lemon atau 2 sendok makan lemon sama madu. Jadi pakai air sesuai selera, mau 150 ml atau sampai 300 ml. Kurang manis, kemanisan bisa ditambah. Jadi minimal banget dapat nutrisi dari 2 tutup botol atau 2 sendok makan vitamin C si lemon. Kemudian saat setelah tarawih atau sebelum tidur, jadi kan mungkin kita masih suka ngemil atau pengen makan apa gitu. Nah itu bisa kita cukupi lagi dengan susu dan antioksidan. Jadi kalau misalkan kita maunya minum Habatus Sauda atau biasanya minum antioksidan Habatus Sauda untuk menjaga kesehatan boleh di Habatus Sauda. Kalau mau Maxi Propolis beberapa tetes aja boleh, mau VCO kapsul boleh. Yang penting ada asupan antioksidan dan sumber nutrisi saat puasa Ramadan. Nah, badan sehat, nutrisi lengkap. Kita bahas ya, sharing atau reminder satu-satu dulu aja. Untuk susu pasti teman-teman udah di luar kepala kandungannya apa. Yang biasa ada 4, yang Gomilku Gold ada 6. Di sini nggak ada madunya, tapi ada ekstrak jahe sama ekstrak bawang putih. Nah, di sini maksudnya adalah AKG yang tadi Mbak Citra singgung di awal.
Jadi setiap kita beli makanan, mungkin makanan yang sudah ter-BPOM, pasti ada nomor MD atau nomor BPOM-nya. Nah, untuk izin MD pasti melampirkan informasi nilai gizi berupa persentase. Jadi ketika kita baca kalau persentase Gomilko vitamin A-nya 50%, berarti dengan 1 kali penyajian si Gomilko kita udah mendapatkan kebutuhan 50% harian vitamin A. Gimana kalau kita minumnya 2 kali? Tadi saat sahur sama saat mau tidur. Berarti kita udah dapat 100% kebutuhan vitamin A di luar makanan yang kita makan sehari-hari. Ini baru dari sumber si susunya aja. Jadi jangan lewat minum Gomilkunya, ini nutrisinya udah bagus banget. Selain itu ada vitamin lainnya dan tinggi di vitamin B12, B6, B1. Ini biasanya namanya vitamin neurotropik, Ibu-ibu, teman-teman. Neurotropik buat apa? Buat kesehatan syaraf. Jadi kalau teman-teman punya kondisi sering kebas, kesemutan, kram, sakit-sakit ngilu-ngilu badan, nah ini bagus banget. Jadi nggak usah beli lagi namanya vitamin tablet Neurobion, yang pink, yang putih. Di Gomilko Gold udah tinggi kandungan vitamin neurotropiknya. Kemudian untuk yang kondisi punya riwayat kolesterol, diabetes, maupun asam urat, ini aman banget karena dia 0% kolesterol dan 0% sukrosa atau gula tambahan. Jadi dari segi nutrisi kita bisa bayangin, oh kebutuhan vitamin D udah dapat 50%. Kalau sekali minum, kalau 2 kali minum sudah dapat sekian persen. Nah ini untuk takaran saji, kita rekomendasiin susu Gomilko di usia 1 tahun ke atas. Karena 1 tahun ke bawah tetap rekomendasi utama di ASI eksklusif dari ibunya. Kemudian sari kurma SR12, kalau kurma itu nggak banyak, tetap dia sebagai sumber glukosa atau sumber kalori orang berpuasa. Tapi buat yang belum pernah nyobain si Gomilko original atau gold ditambah sari kurma, yuk buru cobain. Ini udah enak banget kayak kopi-kopi kekinian zaman now gitulah. Jadi enak banget dari segi rasa, manisnya pas, dan dari segi kesehatan dia bagus banget. Jadi kalau ada yang nanya 1 sendok makan sari kurma itu setara dengan berapa? Sekitar 5-7 butir buah kurma. Nah, yang ketiga ada produk supportnya, yakni ada Maxi Propolis SR12. Jadi dia unggul sebagai antioksidan untuk menjaga imun tubuh. Nah, 100% liquid propolis murni dengan grade nano green Brazilian propolis. Jadi kalau ukurannya propolisnya nano, itu adalah paling kecil daripada makro, daripada mikro. Itu kalau ukurannya paling kecil, ke tubuh itu lebih cepat, lebih mudah diserap, sehingga efektivitasnya akan lebih maksimal. Nah, untuk propolis kita juga unggul karena harganya di 126.000 dengan neto 10 mili. Rata-rata propolis merek lain itu netonya 6 mili. Nah, kalau teman-teman bingung, ini dapat berapa tetes sih nanti 10 mili? Nah, 1 mili itu sekitar 20 tetes Maxi Propolis. Berarti kalau 10 mili satu botol itu akan dapat sekitar 200 tetes Maxi Propolis. Udah bisa untuk 1 bulan kurang lebih di penggunaan 1 orang. Nah, perbandingan Maxi Propolis SR12 versus yang lain. Kira-kira ada yang tahu nggak Propolis SR12 yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri? Kanan. Ayo, kanan apa kiri? Kanan. Sebelah kanan. 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 Yakin? Udah pernah nyeduh? Udah pernah cobain? Udah. Sudah, iya benar teman-teman. Jadi punya SR12 itu adalah yang sebelah kanan. Ini mungkin Mbak Citra agak pelit netesinnya, jadi kesannya agak jernih, kurang kuning. Harusnya mungkin 2-3 tetes atau bahkan 4 tetes biar lebih kuning lagi. Tapi yang mau disampaikan adalah di sini Maxi Propolis SR12 dengan cenderung jernih. Tanpa ada kayak kekeruhan. Kalau ini kan agak keruh. Artinya zat lilin dari si sarang lebah madu itu belum terfiltrasi secara sempurna. Jadi kayak masih ada
zat lilinnya dari si lebah atau sarang lebahnya. Jadi kayak masih agak kotor gitu. Kalau yang SR12 dengan kualitas lebih bagus, yakni dengan kondisi jernih ketika ditetesin. Berwarna pasti berwarna dia, semakin banyak semakin coklat. Jadi lebih unggul dari manfaat dan fisiknya. Kemudian Maxi Propolis bisa digunakan untuk apa aja, Mbak? Untuk meningkatkan semua kesehatan organ di dalam tubuh. Karena sifatnya adalah antioksidan. Ada organ jantung, paru-paru, lambung, liver. Jadi sifatnya melindungi, mengantioksidankan dari kondisi paparan radikal bebas. Jadi kalau teman-teman sudah pernah ikut materi CBA, kita punya anatomi sel nih. Semua organ dalam tubuh tersusun dari jutaan sel. Jadi ini contoh selnya, sel sehat, bentuknya bagus, bulat, padat, gemoy gitu ya. Kalau untuk si misalkan otak, liver, ginjal itu tersusun atas jutaan sel sehat. Tapi kalau misalkan selnya ini terganggu, terpapar radikal bebas, bayangin fungsi beberapa organ di dalam tubuh kita pasti akan terganggu karena si selnya aja udah rusak karena radikal bebas. Nah, ini adalah ilustrasi si normal sel, tapi ketika kena paparan radikal bebas, dia akan jadi jelek. Jadi kalau misalkan ilustrasi kayak busa inoak itu kan misalkan tebal, keras, 10 cm mungkin bentuknya, terus bentuknya kotak. Tapi ketika dia udah lama terpapar radikal bebas, dia mungkin bentuknya tingginya nggak akan 10 cm lagi, bisa jadi 6 cm atau jadi bolong-bolong, bentuknya nggak kotak lagi atau rusak nggak karuan. Sama seperti kalau kita nyimpen buah-buahan di dalam kulkas sama di luar kulkas, itu kayak tomat, itu pasti akan terjadinya stres oksidatif atau paparan radikal bebas. Nah, jadi radikal bebas ini lebih ke ilustrasinya sel jahat atau molekul yang bersifat reaktif. Jadi suka ngajak orang, suka nambahin replikasi sel tubuh, merusak sel-sel tubuh kita. Nah, tubuh butuh antioksidan. Jadi antioksidan ini adalah sel baiknya yang dapat menangkal, memperlambat atau mencegah proses radikal bebas tadi. Nah, contohnya adalah ini antioksidan, elektronnya full, free radikal bebas atau radikal bebas yang nggak punya elektron berpasangan. Ini contoh di sel tubuh kita. Nah, antioksidan akan ngasih donor elektron. Jadi sel tubuh kita akan tetap kembali fit. Jadi klop lagi dari yang tadinya unpaired elektron atau tidak berpasangan menjadi berpasangan kembali. Jadi dilengkapi oleh si antioksidan. Gitu konsep antioksidannya. Nah, kalau teman-teman bingung, tiga-tiganya tadi Mbak Citra singgung sebagai antioksidan produk. Nomor 1, tingkatan antioksidan tertinggi adalah di Maxi Propolis. Kemudian yang kedua Habatus Sauda dan yang ketiga VCO. Tergantung riwayat kita. Kalau misalkan kita ini tidak punya penyakit degeneratif seperti asam urat, kolesterol, diabetes dan lain-lain, untuk menjaga daya tahan tubuh aja boleh, nggak apa-apa Habatus Sauda atau VCO kapsul. Tapi kalau memang kita punya penyakit yang agak parah atau mungkin riwayat-riwayat tertentu seperti kanker, tumor dan lain-lain, itu kita butuh kombinasi antioksidan yang kuat, yakni di Maxi Propolis dan boleh bersama Habatus Sauda. Jadi boleh senyamannya tergantung kondisi kita masing-masing. Yang penting dari setiap hari itu kita dapat asupan antioksidan produknya. Nah, yang keempat ada lemon yang diminum saat berbuka puasa. Mungkin untuk lemon nggak banyak ya sebagai sumber vitamin C. Jadi kalau teman-teman bingung mau minum lemonku atau mau beli vitamin C di apotek ya yang udah tabletan, yang udah kapsul. Nah, itu adalah vitamin C sintesis atau buatan. Tubuh akan lebih suka dengan vitamin C dari alami seperti buah lemon ini. Karena kenapa? Efek ke tubuhnya akan langsung klop. Jadi dia nggak akan lama-lama menunggu untuk berefek. Jadi langsung klop pas masuk ke dalam tubuh kita punya suatu gugus yang menyatu dengan antioksidan alami kita. Kemudian ada madu Baduy SR12. Di sini madu untuk sumber glukosa juga, sama seperti sari kurma. Jadi kalau misalkan ada riwayatnya darah rendah atau gula darah rendah, itu boleh banget kombinasi dengan
madu badui atau sari kurma sebagai sumber Fe atau zat besinya. Nah, buat yang masih bingung, kok sekarang di madu ada AKG-nya juga ya? Kok ada gulanya juga ya tertera? Berarti ini bukan madu murni dong. Nah, teman-teman jangan salah kaprah. Ketika ada AKG tertulis sebagai gula, bukan berarti dia adalah gula tambahan yang sengaja ditambahin oleh vendor, oleh SR12 dan oleh petani gitulah jatuhnya. Jadi untuk sekarang yang terupdate memang madu karena izinnya PIRT ini wajib melampirkan AKG juga. Jadi si vendor ini diminta oleh Dinas Kesehatan setempat untuk uji lab. Nah, apapun yang kita lakukan uji lab pasti akan keluar AKG secara umum tadi. Yang ada lemak total, protein, karbohidrat, natrium, dan lain-lain. Nah, di sini tertulis sebagai gula, tapi bukan berarti gula tambahan. Kalau gula tambahan mungkin kita bisa sebut sebagai sukrosa. Nah, ini adalah gula reduksi yang memang gula alami dari si madu. Jadi dipastikan ini aman, bukan sekarang yang ada tabel gizinya ditambah gula 7 gram, bukan gitu. Aman ya teman-teman ya terkait madu labelnya. Kemudian ada virgin coconut oil. Kalau VCO sama sebagai antioksidan juga, cuman dia bentuknya oily. Jadi selain antioksidan yang diminum, VCO juga bisa berfungsi sebagai antibakteri yang digunakan secara topikal. Jadi dioles kondisi eksim, gatal-gatal, jamur. Dan kita rekomendasiin biasanya usia 6 bulan ke atas kalau diminum atau setelah MPASI. Tapi kalau dioles, buat kulit, buat rambut bayi, itu boleh dari usia 0 bulan ke atas. Nah, kemudian ada habatus sauda, sama tadi fungsinya sebagai antioksidan. Kedua, di bawah maksi propolis, di atas VCO, terutama untuk meningkatkan daya tahan tubuh selama puasa. Jadi bisa mengontrol tekanan darah juga, hipertensi, diabetes, dan juga menjaga kestabilan hormonal. Biasanya dia juga support atau membantu merangsang produktivitas ASI atau meningkatkan hormon prolaktin. Nah, bisa diminum usia berapa? Kita rekomendasiin 1 tahun ke atas. Atau kalau anak-anak kan ini bentuknya kapsul ya. Kalau 1 tahun ke atas mau minum itu dilepas dari cangkang kapsulnya. Kemudian, nah ini nih yang sering ditanyain, kapan kita bisa minum Salimah, Glomil, sama VCO atau paket pelakor di saat puasa. Timingnya kapan waktunya? Nah, jadi kita bisa rekomendasi diet ideal itu tetap bersama SR12 dengan produknya antara VCO, Salimah, dan juga Glomil. Ada yang minum tiga-tiganya, ada yang cuma minum Salimah sama VCO. Itu jelas berbeda cara konsumsinya. Jadi ketika kita sahur, kalau misalkan memang beliau minum tiga-tiganya itu lebih bagus, hasil lebih maksimal, kita rekomendasiin saat sahur itu ada Glomilnya. Kenapa? Karena di situ ada sumber kalori juga, susu, ada oat powdernya juga untuk membantu menahan rasa kenyang lebih lama. Jadi kita fokus saat sahurnya itu minum Glomil dan VCO. Kalau saat berbuka puasa, biasanya Salimah kita rekomendasiin 1 jam setelah buka puasa. Nah, ini Salimahnya bisa diminum di saat berbuka atau saat selesai makan. Dan sebelum tidur, jangan lupa kita kembali minum si Glomilnya. Sebagai apa? Sebagai tadi, penahan rasa laparnya dan juga ada soluble fibernya atau fiber serat pangannya untuk melancarkan BAB. Jadi kita efeknya sinergis nih antara Glomil, Salimah, sama VCO. Buat puasa ini bagus banget. Ada penahan rasa lapar, ada melancarkan BAB, dan juga ada si virgin coconut oil-nya. Tapi biasanya kita ini bingung, mau dietnya versi diet awal apa diet lanjutan. Kalau awal itu orang yang memang lagi musiman pengen diet, lagi puasa, mau coba produk SR12 buat diet, pasti dosis kapsulnya, dosis sendoknya, cara minumnya akan berbeda dengan orang yang sudah rutin konsumsi produk diet SR12. Jadi kalau awal-awal kita rekomendasiin minum Salimah Slim itu dosis rendah, 1 kapsul sekali minum. 3 kali sehari boleh, saat sahur dan saat berbuka puasa boleh. Yang penting kapsulnya dari dosis rendah.
Nanti kalau udah cocok, udah aman, metabolisme tubuhnya nggak kaget, perutnya kita boleh naikin menjadi 2, 3, 4 kapsul. Nah, si Glomil juga kalau memang baru pertama kali minum, kita minum 1 kali sehari dulu aja. Jadi kita nggak rekomendasiin awal-awal diet itu diet ketat banget yang benar-benar tiga-tiganya minum dosis tinggi nanti perutnya kaget, apalagi selama puasa. Juga apalagi ada kondisi asam lambung. Nah, itu bisa-bisa yang disalahin nanti produk SR12-nya. Bikin kondisi puasanya makin drop. Padahal di situ adalah memang tujuannya pengen diet. Jadi kalau bisa awal-awal minum Glomilnya 1 kali sehari dulu aja, yakni diminum saat sahur dengan tujuan menahan rasa lapar di saat puasa hariannya. Kemudian Salimah VCO diminum juga saat sahur aja. Jadi dia sinergis, ada yang diminum buka puasa, ada yang diminum saat sahur. Tapi kalau kita memang udah rutin diet, minum Salimah, VCO, Glomil aman, nah ini boleh kita lanjut aja. Misalkan kita rutin minum Salimahnya sekali minum 3 kapsul. Ya udah kita boleh lanjutin sekali minum 3 kapsul. Tapi kalau kita minumnya bersama Glomil, maka kita selang-seling pakai cara yang ini. Tapi ada kan yang minum Salimah nggak disertai Glomil. Kalau misalkan nggak disertai Glomil, minum Salimahnya 2 kali. Saat sahur sama saat berbuka. Tapi kalau minumnya bersama Glomil, sahurnya rekomendasi 1 aja, yakni Glomil aja. Itu sama si VCO juga kalau misalkan disertai Glomil kita minumnya 1 kali sehari aja VCO-nya, tapi kalau dia enggak minum Glomil hanya pelakor Salimah sama VCO aja, dia minumnya di saat sahur dan malam sebelum tidur. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita refresh lagi, Glomil isinya apa aja Mbak? Glomil itu kita klaimnya body langsing kulit glowing dengan kandungan 4-in-1. 4-in-1 apa aja? Fish kolagen, DNA salmon, glutathione untuk kulit, yang tagline kulit glowingnya, soluble fiber, serat airnya, itu untuk membantu melancarkan saluran cerna, jadi perutnya bersih, kemudian oat powder untuk menahan rasa kenyang lebih lama. Jadi ini udah kombinasi paket ideal banget untuk kulit dan juga untuk badan. Jadi kalau misalkan sumber kolagen ini kita kurang, apalagi lagi puasa, nggak minum air putih, kulitnya cenderung kering, terus terjadi kerutan. Nah, kita bagus banget kombinasinya pakai Glomil atau Siu kolagen. Karena biasanya semakin bertambahnya usia, produktivitas kolagen dari dalam kulit itu menurun, berkurang. Jadi kita butuh asupan dari luar. Nah, kalau soluble fiber biasanya ada di minuman-minuman diet zaman now. Ada Slim Tea, itu bisa membantu melancarkan BAB lebih cepat. Jadi dia mulesnya akan lebih sopan daripada Salimah alias rendah kalori juga. Jadi kalau misalkan Salimah mulesnya agak agak mules lah gitu ya. Kalau minum Glomil mulesnya agak lebih soft gitu. BAB-nya juga nggak perlu tekanan yang terlalu besar. Fesesnya udah lunak dengan sendirinya. Kemudian ada oat powder yang berfungsi untuk sebagai sumber kalori atau sumber karbohidrat. Jadi menahan rasa kenyang lebih lama di perut. Nah, kita refresh lagi apa sih kandungannya Glomil. Padahal ini udah 1 tahunan hampir nih Glomil launching. Jadi dia 80 kalori aja per sajian, tinggi vitamin E. Vitamin E bagus untuk kulit, kuku, rambut, dan juga ada asam folatnya. Jadi di sini udah dapat AKG dari si Glomil. Nah, kita juga pakainya ada gulanya kadarnya rendah, susunya juga masih rendah lemak, kurang dari 2%, 0% kolesterol. Jadi ini aman dikonsumsi saat diet puasa. Nah, kemudian kombinasinya ada Salimah Slim, di mana Salimah isinya ada 2, bukan cuma 1 ya. Kalau teman-teman minum sering jati Cina atau jati Belanda aja, itu mungkin produk lain dengan 1 zat aktif. Tapi kalau Salimah Slim dengan kombinasi rimpang bangle.
Jadi kalau rimpang bangle buat apa? Rimpang bangle itu biasanya buat ngenanangin perut. Jadi perutnya nggak kembung, nggak sakit, nggak mules berlebihan. Pokoknya selama diet perut ini dalam kondisi aman. Jadi bisa membantu mengecilkan perut juga nih dari kegemukan. Jadi kombinasinya sama jati Belanda. Jati Belanda ini ada kandungan saponin, tanin, musilago. Jadi kalau saponin kerjanya melarutkan lemak di dalam air, jadi melarutkan lemak. Kalau misalkan pernah lihat video demo si Salimah sama Vicio, mungkin lemaknya jadi turun. Nah, tanin ini fungsinya juga sebagai astringen, mengurangi penyerapan makanan dalam tubuh. Dan mucilago itu nanti yang kayak membantu menahan rasa kenyang. Jadi kondisi 3 zat aktif di dalam jati Belanda ini, alkaloidnya itu mampu membantu berefek sinergis. Jadi ada yang melarutkan lemak, ada yang mengurangi penyerapan makanan, ada yang berfungsi mengenyangkan atau membentuk mucilago. Kemudian ada badan sehat, puasa lancar. Jadi biasanya ada permasalahan yang mungkin terjadi nih selama puasa, terutama kondisi asam lambung. Asam lambung dan imun tubuh menurun. Jadi kalau asam lambung itu kan kondisi asam di perut itu naik. Jadi kita butuh sesuatu yang sifatnya cenderung basa atau netral. Makanya itu kita rekomendasiin Gomilku SR12 yang sifatnya menetralkan asam lambung. Dan kondisi penderita diabetes biasanya bagus untuk melakukan puasa karena apa? Dia akan menurunkan kadar gula. Jadi kondisi cek darah atau cek lab itu bagus di kondisi puasa karena mengurangi atau kadar gulanya mengalami penurunan drastis karena kita nggak makan, nggak masuk gula. Nah nanti ketika buka puasa kita support dengan produk SR12 yang memang non gula seperti Gomilku Gold. Nah, selain itu juga yang bikin tubuh drop adalah faktor paparan radikal bebas. Jadi kita merasa nih, udah minum produk SR12, sehat, makan buah, nggak makan junk food, makanya dijaga dah faktor internalnya. Tapi ternyata kita nggak sengaja kena paparan faktor eksternal dari luar, seperti udara yang tercemar polusi. Misalkan kita berangkat kerja dalam kondisi sehat, fit, ternyata ada debu, ada lain-lain, ada yang pokoknya udaranya tercemar terus kita terhirup. Kemudian kita berangkat kerja dalam kondisi fit, sehat. Ternyata ada teman yang lagi sakit bersin tanpa pakai masker di depan kita, jadilah kita ketularan. Atau perubahan iklim yang saat ini sedang terjadi, jadi lagi curah hujannya tinggi, kita bisa kebasahan. Berangkat kerja aman, pulang kerja nggak bawa jas hujan, ternyata kita bisa hujan-hujanan. Badan drop, demam, dan lain-lain. Atau kondisi paparan asap rokok. Walaupun kita nggak ngerokok, tapi kita kena rokok. Jadi perokok pasif, kena asap rokok dari orang-orang. Nah ini adalah paparan eksternal radikal bebas, jadi dari luar. Nah ini yang akan bisa menjadikan tubuhnya makin drop. Karena apa? Kita sedang dalam keadaan puasa. Telat makan, kurang makan, atau makanan yang kita makan ternyata beli jajan sembarangan itu kotor, tercemar. Ditambah kondisi eksternal tadi itu akan bisa menurunkan daya tahan tubuh atau kondisinya jadi bisa lebih rawan sakit. Antibodi tubuh itu nggak bisa melawan kuman penyakit, jadi tubuh sakit atau kekurangan oksigen. Jadilah itu yang bisa menyebabkan imun tubuh menurun. Makanya itu butuh produk support dari SR12. Nah, kurang lebih seperti itu terkait puasa dan kemungkinan yang terjadi. Aman ya teman-teman ya? Aman, Coach. Panjang ya kalau udah ngomongin produk herbal ya. Tapi seru, Coach. Seru, betul. Dan ini emang paling ditunggu-tunggu ya kayaknya ya sama teman-teman semua ya. Saya minta slide-nya ya, Coach. Pasti, nanti pasti akan kita siapkan slide dan juga rekaman Zoom-nya akan ada, nanti akan kita share semuanya. Tenang aja. Oke, Kak Citra mau buka pertanyaan? Sesi pertanyaan mau berapa pertanyaan? Oke, kita masuk ke sesi pertanyaan. Silahkan yang mau bertanya langsung aja di unmute. Mbak Vira boleh langsung bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira dari Jember.
subagen, ingin bertanya. Bentar guys, ini ada pelanggan saya habis minum Gomilko Gold langsung alergi. Bagaimana cara mengatasinya? Oke, satu aja Mbak Vira. Ya, makasih. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku jawab ya. Jadi gini, Mbak Vira, aku nggak megang box Gomilko sih. Apapun yang baru masuk ke dalam tubuh itu pasti berpotensi mengalami alergi, baik susu atau makanan apapun. Terlebih dia itu mengandung protein hewani. Ada ikan gabus, ada susu kambing, dari kambingnya itu berpotensi alergi. Kalau Mbak Vira perhatiin di box kemasan di bagian komposisi tertulis mengandung alergen bagi yang dicetak tebal. Jadi bukan berarti susu Gomilko alternatif bagi penderita susu sapi yang tidak akan menyebabkan alergi bagi 100% peminum Gomilko. 1:1000, 1:10.000 berpotensi mengalami alergi. Bahkan bukan hanya karena susu. Bisa kita minum baru VCO, kita alergi sama VCO, habatus sauda kita alergi sama habatus sauda. Makanya kita sebagai seller harus mengedukasi ketika closing, baru beli nih, minum ya dari dosis rendah, 3 hari pertama 1 kali sehari dulu nih susu. Nanti kalau cocok nggak gatal, nggak diare, nggak lain-lain, itu boleh ditambah dosisnya menjadi 2 kali sehari. Jadi untuk apapun yang baru masuk ke tubuh berpotensi alergi. Biasanya manifestasi alergi bisa berupa gatal-gatal, kemerahan, kulit bengkak, atau mungkin sampai syok anafilaktik tuh demam bisa jadi. Nah, kalau misalkan sekali minum udah merasa gatal, lihat dulu nih Mbak, gatalnya di area tertentu atau seluruh. Kalau misalkan area tertentu doang, kan susu diminum, efeknya sistemik. Seluruh tubuh, harusnya gatalnya seluruh tubuh. Kalau yang gatalnya cuma sini, bisul, jerawat, itu pasti jerawat hormon doang, bukan karena susu, bukan karena alergi susu. Tapi kalau memang dia gatalnya seluruh tubuh, itu mungkin alergi susu. Jadi sebaiknya dihentiin dulu minumnya. Nanti selang 2 hari boleh minum lagi. Sendoknya dosisnya kecil aja dulu. Untuk mastiin apakah yang kemarin gatal beneran dari susu atau ada digigit nyamuk atau ada faktor alergi sama makanan yang lain gitu. Jelas Mbak? Jelas Mbak Vira? Siap, jelas. Jelas, Oke. aman. Lanjut, siapa lagi yang mau Mbak bertanya? Tika. Boleh Mbak Welin. Mbak Welin boleh di-unmute aja langsung. Mbak Welin, oke. Mbak Mintarsi dulu deh. Mbak Mintarsi dari Batam, boleh silakan Mbak. Ya, saya saya itu minum lemonku karena mau dekat expire, barang masih banyak, jadi dihajar habis-habisan tuh hampir 4-5 hari dalam 1 botol. Itu masalah nggak ya? Karena sekarang gigi saya udah kayaknya ngilu setiap minum. Oke. Ada lagi tambahannya Mbak? Itu dulu, banyak Itu sebetulnya. dulu. Sebenarnya kalau lemon itu aku tegesin memang masa simpannya singkat, hanya 8 bulan dari tanggal produksi. Tapi kalau kita sebagai seller udah tahu, baca di dus kemasan kalau dia disimpan baik pada suhu dingin 2-8 derajat, artinya kita simpan di suhu kulkas. Itu akan lebih lama dari masa expirednya. Warnanya, rasanya masih akan tetap bagus 4 bulan dari masa expirednya. Kalau lemon itu kita bisa katakan bagus atau tidak tergantung dari warnanya. Semakin gelap memang si lemon karena tinggi vitamin C semakin mudah teroksidasi. Bisa pengaruh cahaya, udara ataupun sinar matahari langsung. Jadinya kalau misalkan kita simpan di suhu kulkas, mau dia lewat expired, nih di kulkas kantor juga masih banyak, kalau dia warnanya masih bagus, masih terang, itu masih bisa dikonsumsi. Ibarat nggak ada masa expired yang tertulis di kemasan bisa lebih lama 4 bulan alias 1 tahun dari tanggal produksi. Tapi kalau memang kita dapat dari distributor, dari pusat dan lain-lain karena rantai distribusinya panjang lewat kapal, lewat mobil dan lain-lain, pasti nggak mungkin nggak kena paparan radikal bebas. Terus kita simpennya di suhu ruang, itu biasanya bisa jadi akan lebih mencoklat lebih cepat daripada expirednya. Yang tadi Mbak jelasin diminum karena udah mau expired, mendingan diminum aja nih.
Nah, itu kita lihat dulu ketika dibuka kalau warnanya masih cakep nggak apa-apa Mbak, nggak usah patokan sama masa expired date. Jadi 4-5 botol dalam sehari itu lumayan pekat ya, lumayan asem ya. Biasanya kan cuma 2 tutup botol atau maksimal sehari 4 lah, 4 tutup botol itu juga dilarutin. Tapi kalau diminum sekeluarga mungkin seminggu 1 botol. Ini 4 botol dalam beberapa hari itu pasti gigi atau lambungnya agak-agak merasa asam pasti ada gitu. Jadi kalau untuk efek jangka pendeknya insya Allah nggak ada, jangka panjangnya juga nggak ada. Paling ya tadi berasa asam di bagian gigi, berasa sakit perut karena rasa lemon asam. Sebaiknya dibikin ini aja kayak lemon tea gitu. Tapi kalau misalkan masih bagus, nggak usah ketakutan sama masa expired. Dia bisa diminum lebih dari masa ED-nya. Oke, berarti patokannya ke warna ya Mbak Citra Ya ya? benar, kalau warnanya udah kayak teh pucuk ya, itu kan udah coklat banget. Nah itu Itu udah udah nggak kita teroksidasi, jadi udah rekomendasi nggak minum. bagus lagi gitu ya. Benar. Oke, begitu Bu Mintarsi. Ya, kemarin warnanya udah agak coklat, terus itunya Ah, udah lengket-lengket. Tapi expirednya masih Juni, makanya saya minum. Oh gitu. Tapi nanti dicek aja ke leadernya coklatnya secoklat mana, karena memang semakin mendekati expired warnanya akan tetap mencoklat. Tapi ketika aku udah pernah bawain kalau coklatnya udah coklat kayak teh pucuk itu nggak rekomendasi diminum. Nah nanti kalau misalkan ada stok kayak gitu nanti simpennya di suhu kulkas, di pintu kulkas aja. Oke, ya baik, jadi makasih. lebih awet ya Mbak Citra ya. Oke, lanjut. Siapa lagi yang mau bertanya? Ada Mbak Welin, boleh silahkan langsung. Ya, Mbak, selamat siang. Iya, Yang selamat siang. Eh, Gini Mbak, jadi ada customer tadinya tuh sering langganan ya dengan susu yang vanila untuk menaikkan berat badan anaknya gitu. Qadarullah bulan ini tuh tidak order lagi gitu katanya berat badan anaknya tetap masih kurang gitu kan. Sama dokter disarankan susu yang lain gitu. Padahal beliau sudah mengkonsumsi itu udah lama gitu. Nah, gimana cara ngejelasinnya gitu Pak? Anaknya juga udah cocok, udah suka gitu kan. Terus tiba-tiba ya pindah gitu. anaknya Mungkin berapa ada tahun, Mbak? tipsnya. 3 tahun. 3 tahun. Itu Iya. benar-benar nggak ada kenaikan atau memang tetap nggak ada penurunan juga? Kalau penurunan sih nggak ada. Kalau saya lihat sih sebenarnya normal ya. Kata Normal. dokternya sih katanya kurang sedikit gitu berat badannya gitu. Oke, sebenarnya gini, konsep untuk susu meningkatkan berat badan bukan hanya dari susu tok. Biasanya susu itu membantu merangsang nafsu makan. Jadi yang bikin berat badan naik adalah pola makan yang dilaksanakan, yang dimakan berbarengan dengan susu. Kalau pola makannya nggak bertambah, nggak banyak, susu doang, itu kenaikannya pasti akan kurang signifikan. Jadi misalkan dari ibunya untuk apa ya, edukasinya boleh harus diimbangi dengan pola makan yang berlebih. Jadi kayak harus dijelin nyuapin anaknya dengan berbagai makanan yang mungkin si anaknya suka. Jadi bukan hanya susu aja sekali 2 kali minum mengharapkan naiknya signifikan berat badannya, itu pasti enggak. Nah, terus bisa dijelasin lagi metabolisme setiap orang tubuhnya itu berbeda-beda. Kalau misalkan apa sih anaknya naiknya berat badannya nggak signifikan, tapi dari segi cocok itu nggak alergi, nggak diare atau mungkin imun tubuhnya lebih bagus, itu boleh Mbak Welin semakin apa ya, tetap aja lanjut diminum Bu, karena ini ada protein ikan gabusnya, bagus juga untuk membantu meningkatkan kecerdasan otak anak. Jadi perkembangan anak itu nggak hanya dilihat dari berat badannya, misalkan kayak sebelumnya mungkin ada beberapa testimoni belum minum susu dan sesudah minum susu jadi lancar bicara di anak, lebih aktif, nggak gampang sakit. Nah itu juga merupakan tumbuh kembang anak yang kita butuhin, kita perhatiin selain dari berat badan aja. Gitu sih Mbak. Tapi sebenarnya nanti opsional tergantung ibunya, karena kan yang punya hak buat nerusin atau enggak ibunya. Tapi dari segi Mbak Welin bisa menjelaskan secara halus, walaupun nggak memaksa untuk melanjutkan minum atau beli lagi gitu. Oke, dan secara genetika juga berpengaruh ya Mbak Citra ya? Benar, kalau misalkan nggak ada ibu bapaknya nggak ada riwayat gemuk, terus pengen mengharapkan anaknya gemoy, ya Gemuk, itu susah. juga susah biasanya. Iya, iya. Oke, baik Mbak, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi
Ada siapa nih? Bu Teti, boleh langsung Bu Teti silahkan. Terima kasih Mbak Cindy. Mbak Citra, ini pertanyaannya hampir mirip. Saya punya customer itu biasa minum Gomiku Gold karena dia punya riwayat sakit diabetes. Nah, bulan kemarin nggak pas berlatih dia ada buang-buang air Mbak. Kata saya nggak apa-apa, berhentiin dulu gitu. Tapi sampai sekarang belum pesan lagi. Itu gimana ya Mbak? Edukasi itu satu. Terus yang kedua ada juga pertanyaan baru customer yang kritis katanya. Ini kan saya demo produk itu tentang susu Gomilku tuh bebas gula gitu. Tapi dia kan beli, terus dia baca gitu ada kandungan gulanya. Saya bilang itu bukan gitu ya. Itu bukan gula tambahan, tapi itu adalah gula. Saya pernah dengar Mbak Cita bilang itu adalah gula yang pabrikan gitu. Itu benar nggak sih penjelasan saya? Karena ada beberapa yang kritis gitu, customer yang kritis. Terima kasih. Oke, jadi ada dua. Sebenarnya kalau untuk diare ya, Gomilku Gold itu sebelumnya udah minum berapa kali Mbak Teti ini customernya? Udah 6 bulan berturut-turut. Memang tadinya mau diterapi karena katanya si apa namanya tulangnya juga harus diterapi, harus disuntik segala macam, dia nggak berani. Jadi takut ketergantungan gitu. Akhirnya Insulin. itu ya. Jadi katanya tulangnya itu kropos atau apa gitu. Cocok tuh, tapi saya ngerasa kayak buang-buang air. Saya bilang gini, Bude, emang Bude pernah makan apa? Takutnya kan makan sesuatu nggak biasa, misalnya pedas atau segala macem. Dia sih bilang nggak ada, tapi saya sudah curiga kayaknya ada memakan sesuatu tapi nggak bilang. Ya udah nggak apa-apa. Yang Mbak Teti lakuin sih udah benar, menggali lebih dalam. Jadi ketika kita konsultasi kan semua seller SR12 bukan hanya seller, tapi harus memposisikan diri sebagai konsultan. Jadi jangan sampai ketika ada yang konsultasi kita cuma jawab, oh ya udah, oh gini. Kita harus minimal 2 pertanyaan yang menggali lebih dalam terkait keluhan customer. Kalau misalkan udah 6 bulan cocok Gomilku atau Gomilku Gold sekarang diare, itu dipastikan bukan karena susu. Karena efek adaptasi susu paling banter banget, paling maksimal di 7 hari. Biasa 3 hari udah kelihatan. Karena memang susu kambing punya molekul lebih kecil daripada susu sapi. Jadi mudah dicerna. Pada beberapa awal konsumsi yang sensitif saluran cerna itu bisa menyebabkan kondisi diare. Mungkin, tapi di awal. Kalau udah cocok 6 bulan, terus sekarang diare ya berarti ada faktor eksternal atau internal lain. Kayak salah makan atau kayak misalkan emang terjadi infeksi bakteri dan lain-lain. Jadi kalau misalkan Mbak Teti udah pernah tanya abis makan apa, dia jawab nggak makan apa-apa, ya boleh Mbak tetap tawarin. Kalau nggak makan apa-apa, ini kemungkinan diarenya bukan karena si susu, karena ibu udah konsumsi lebih dari 1 minggu atau lebih dari 6 bulan cocok. Untuk susu juga nggak ada perubahan formula maupun komposisi. Dihentiin aja nggak apa-apa Bu 1-2 hari. Nanti diminum lagi hari ketiga, dosisnya rendah aja dulu kalau memang lagi diare. Nah, kondisi diarenya harus diobatin dulu. Dengan apa? Bisa dengan antibakteri. Kalau misalkan mau herbal dari Maxi Propolis, kalau misalkan nggak mau, dia harus ke dokter kalau udah diare 3 hari berlebih biar nggak dehidrasi gitu. Jadi tetap kita fight kita tetap itu bukan karena susu, karena secara logika udah cocok di 6 bulan konsumsi Gomilku Gold, apalagi punya diabetes. Terus yang kedua nyambung terkait gula. Jadi kalau kita klaim memang sebenarnya si susu ada 2. Ada Gomilku biasa sama Gomilku Gold. Kalau memang yang benar-benar tidak mau ada gula tambahan, itu ada di Gomilku Gold. Kalau Gomilku biasa ada tertulis sebagai sukrosa sebanyak 3 gram. Itu adalah gula tambahan yang bukan dengan sengaja ditambahin ke dalam komposisi susu, tapi dia diproses pembuatan susu bubuk. Jadi dari cair butuh proses evaporasi dan sebagainya, kristalisasi itu butuh gula. Jadi untuk kadar gula yang tertera di Gomilku biasa sukrosa 3 gram itu gula tambahan tapi masih dengan kadar yang aman. Biasanya kalau teman-teman searching itu maksimal asupan gula di 50 gram per hari. Jadi bukan berarti ada gula, wih anti banget nih gula gitu. Karena kan gula juga sebagai sumber karbohidrat tadi. Tapi seberapa besar kita butuh gula ya kita yang bisa ngatur. Kalau misalkan dari gula Gomilku aja udah cukup,
ya berarti nanti kita nggak usah bikin minuman manis lain lagi gitu. Jadi tetap gula itu masih dibilang aman. Jadi kalau misalkan 0% gula dalam kehidupan kita sehari-hari kayaknya agak susah ya. Tapi kalau memang punya riwayat diabetes, karena kita udah punya launching produk baru yang Go Milk to Gold, kita rekomendasinya yang Gold karena proses produksinya berbeda dari yang biasa. Iya Kak Citra, soalnya kemarin kan saya masuk ke grup Jago Jualan Reseller. Terus ada yang jawab katanya gula itu katanya dari komposisi yang ada di susu tadi, kan ada madu. Jadi ngejelasinnya ke situ. Tapi Iya saya benar, bukan gula yang sengaja nih ditambahin gula pasir 4 sendok, 5 sendok, tapi dia adalah proses pembubukan si susunya gitu. ngejelasinnya gitu, apa bahwa itu ada proses dari cair ke bubukan. Tapi Ya. di Jago Reseller itu malah jawabannya bahwa itu katanya dari gula dari apa namanya isi di dalamnya ada madu gitu. Jadi saya yang mana apa kemana jelasinnya waktu demo produk salah gitu. Jadi gini, mungkin secara gamblang atau amannya kita untuk Gomilku yang biasa kita klaim rendah gula gitu kali Mbak. Jangan tanpa gula. Kalau Gomilku Gold karena 0% sukrosa boleh kita no gula atau no sugar. Ya, baik. Ya soalnya saya ikut saya buat demo kan isunya tentang apa anak gagal ginjal gitu. Jadi kan fokusnya ke situ. Jadi pas dia beli kok kayaknya ada gulanya sih. Tadi dijelasin gitu. Jadi dijelasin gitu sih Mbak Citra. Siap, Mbak Teti. Aman ya? Mbak Aman. Selanjutnya ada Mbak Nurwidia nih, udah raise hand ya. Assalamualaikum Pak. Pak Nur. Iya. Pak Nur ya? Ya betul Pak Nur. Kak, ini kemarin beberapa hari yang lalu saya punya customer. Nah sekarang sudah jadi mitra. Beliaunya itu minum Gomilku original yang pertama itu. Waktu itu ada keluhannya itu sesak napas atau asmanya kambuh lagi yang dulu pernah sudah lama nggak kambuh terus kambuh lagi. Habis itu susunya itu dikasihkan ke suaminya. Terus dipakai suaminya itu badan suaminya itu apa tuh nama pegel-pegel jadi capek semuanya gitu katanya sakit semuanya. Nah, setelah habis susunya saya sarankan ke Gomilku Gold. Ternyata kondisinya sama. Untuk yang suaminya itu Gomilku Gold itu badannya sakit. Habis itu ganti dengan yang stroberi. Ternyata suaminya cocok dengan stroberi. Nah, yang saya permasalahkan itu yang saya tanyakan itu apa benar sih buat orang yang dulu pernah asma terus bisa kambuh kalau pakai yang original gitu. Gimana Kak jawabnya nanti? Oke, berarti terkait asma ya Pak. Kalau Ya. misalkan asma, sebenarnya kayaknya riwayat asma tidak bisa 100% hilang total, sembuh gitu. Jadi paling asma itu kan faktor pemicunya alergen, entah dari debu, makanan, dan lain-lain itu bisa memicu alergi. Jadi untuk tadi balik lagi, kalau untuk kesehatan pernafasan di Gomilku memang benar ada kandungan florinnya yang dapat berfungsi sebagai antibakteri. Jadi mengurangi kondisi TBC dan lain-lain. Tapi kalau misalkan si asma muncul itu bisa atau tidak dari susu itu 50-50. Bisa jadi memang si asmanya masih ada yang munculnya berbarengan dengan baru minumnya si susu. Bisa aja dia ada debu juga yang merangsang asmanya kumat. Tapi kalau misalkan dia alergi sama susu itu bisa juga membuat si asma kumat. Jadi intinya ada pemicu yang membuat si asmanya kambuh atau kumat. Tapi untuk perbedaan gold, strawberry dan juga coklat untuk pasien asma seharusnya tidak terlalu signifikan alias sama semuanya. Apalagi yang bikin buat badan pegel dan tidak itu mungkin lebih ke sugesti atau adanya aktivitas fisik harian yang memang lagi
drop, lagi capek, atau mungkin dia ada riwayat asam urat, kolesterol tinggi yang bisa bikin sakit-sakit badan kalau kita nggak minum allopurinol dan lain-lain, itu tetap bisa memicu badannya bisa pegel, bisa sakit. Jadi mindset rasa stroberi dan Gomilku, stroberi nggak bikin sakit, Gomilku bikin sakit, yang gold itu bikin sakit, itu sebenarnya jarang ada kayak gitu. Jadi semua sama insya Allah ke badan. Tapi apakah riwayatnya itu misalkan asam urat, kolesterolnya ada, kalau ada itu yang bisa memicu sakit badan. Pegel-pegel, terus ngilu-ngilu tangannya, karena memang ada penumpukan zat purin terutama di area kaki sama tangan gitu. Jadi kalau untuk ditanya yang pegel itu enggak masuk antara stroberi sama gold. Tapi kalau apakah susu bisa memicu asma bagi yang punya riwayat asma? Bisa. Tadi kan tergantung pertanyaan yang pertama, apakah mengandung alergen atau enggak. Susu Gomilku mengandung alergen karena kan ada protein dari hewani gitu, Pak. Misalkan ini kan beliaunya saya tanya, selama ini sudah minum susu apa? Saya tanya gitu. Dulu saya pernah pakai susu sapi yang A itu. Nah, untuk yang kan usianya ini 40-an ke atas, 45 ini. Putri yang istrinya itu kalau minum susu itu selalu kambuh asmanya. Tapi saya hentikan terus sembuh. Nah, terus ini yang saya coba susu kambing ini dicoba ternyata juga kambuh lagi. Berarti beliaunya ini tidak cocok dengan susu protein hewani, berarti harus pakai soya dong. Betul Bisa. apa gitu? Tergantung kebutuhannya. Memang tujuannya memang butuh kalsium dalam susu, memang beliau mau minum susu, boleh dicoba dulu susu soya. Tapi kalau memang nggak cocok juga, mungkin di susu soya apakah tetap ada laktosanya, mungkin dia alerginya alergi sama laktosa, bukan alergi sama protein hewani gitu, Pak. Jadi untuk kecocokan setiap kondisi asma beda-beda. Karena kan dia faktor pencetusnya alergen. Alergen ini adalah pemicu alergi. Bisa dari susu itu juga banyak kandungannya, protein hewani, protein nabati, ataupun si laktosanya sendiri yang bikin alergi. Oh gitu. Karena kan anak saya itu kan alhamdulillah sudah nggak pernah kambuh, untuk yang asmanya itu nggak pernah kambuh. Makanya saya terapkan ke beliaunya, ternyata beliaunya kok kumat gitu, kambuh-kambuh terus. Nah, kalau gitu saya terus beliaunya tanya, di SR12 adakah susu soyanya gitu. Kita bilang masih belum ada, mungkin suatu saat ada gitu. Sebenarnya untuk susu soya si bapaknya itu bisa coba merek lain dulu. Kalau memang mau mastiin apakah memang dia alergi sama protein nabati atau enggak. Takutnya ketika dia udah coba soya masih tetap alergi atau asmanya kambuh. Tapi di luar susu-susu tadi, kemungkinan memang asmanya si bapak itu memang sering muncul tanpa minum susu, tapi mindset dia hanya karena susu. Bisa aja dari faktor lain gitu, Pak, kayak debu dan lain-lain. Oh gitu. Jadi Karena kalau asma itu kan riskan ya, rentan, sedikit-sedikit kumat, sedikit-sedikit bisa kumat. Jadi bukan hanya karena susu aja. Jadi nggak usah terpatok sama soya atau Gomilku atau susu sapi. Tapi coba dulu aja, nggak mesti nungguin SR12 punya susu soya. Kalau dia mau mastiin apakah dia memang alergi terhadap kandungan protein hewani dari kambing, sapi atau enggak, ya dia bisa beli susu soya merek lain dulu. Karena udah banyak kok susu soya beredar, baik yang instan sekali minum atau yang seduh dalam bentuk bubuk. Oh gitu ya. Oke, terima kasih Kak atas untuk yang pilek-pilek itu Kak. Rekomendasinya produk apa ya? Pilek aja atau ada batuknya Pak? Pilek biasanya alergi, bisa dari infeksi virus. Kita rekomendasiin ke Maxi Propolis sebagai antibakterinya. Ini kemarin itu sudah dicoba, beliaunya itu minum lemonku. Nah itu alhamdulillah 1 minggu itu pileknya 1 minggu itu sudah tidak meredah. Bisa lemon anget. Sudah Kayak hilang. dia lagi radang, minum lemon anget hari boleh. ketiga itu muncul lagi.
Muncul lagi berarti dia memang ada faktor pencetusnya, sama ketika bersin-bersin, sama juga kayak asma gitu Pak. Berarti mungkin Oh, ada kondisi di rumah yang mungkinnya ada lembabnya tinggi dan lain-lain, atau mungkin dari segi spray belum diganti. Jadi dia bisa memicu kondisi berulang. Lemon tetap dilanjutin minum ya Pak, biar meningkatkan daya tahan tubuhnya. iya, terima kasih Kak. Berarti ini simpulkan tergantung pemicunya ya. Benar, pasti ada faktor pemicunya. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Sama-sama. Assalamualaikum. Oke. Oke, makasih Mbak Citra jawabannya. Selanjutnya silakan Mbak Sari atau siapa duluan yang tadi Raisan? Boleh, Mbak Mbak Lia, Sari Mbak ya. Lia. Bisa saya dulu, Mbak. Minta rekomendasi saja. Oke, Mau oke, soal Mbak Salmia boleh. Mbak Salmia silakan. ini ada mitra kami, anaknya disleksia dan hiperaktif. Katanya dari dokter itu dilarang minum susu dan minuman yang berbahan coklat. Kira-kira apa yang bagusnya direkomendasikan itu, Mbak? Oke, Mbak Salmia, anaknya berapa tahun? Eh, Sudah kelas 3 SD. 3 SD. Apakah sekarang memang nggak minum susu sama sekali karena takut dilarang dokter? Iya, sudah ya tidak minum susu karena itu dilarang sama dokter. Terus ya itu pemeriksaan disleksianya hanya dari rekomendasi satu dokter atau sudah sering ke beberapa dokter memang tidak rekomendasi susu. Kurang tahu tahu. juga. Sebenarnya untuk disclaimer tidak boleh minum susu itu sebenarnya masih ambigu karena susu itu selain ada kandungan lemak ada juga kandungan nutrisi yang lainnya. Jadi kalau menurut aku di susu Gomilku itu bukan 100% susu yang kayak dokter maksud. Kalau mau ikhtiar bersama susu boleh aja karena susu kambingnya cuma di 40%. Jadi bukan 100% tidak tinggi susu dan masih ada kandungan lainnya. Jadi kalau disleksia atau hiperaktif itu kan berhubungan sama syaraf dan perkembangan otak. Kalau misalkan ada masalah sama kemampuan belajar dan lain-lain itu boleh kita rekomendasiin susu, tapi dosisnya rendah aja Mbak gitu. Jadi bukan berarti nanti habis minum susu jadi tambah aktif atau gimana gitu, tambah berbahaya enggak. Cuman memang dari dokter kurang rekomendasi kalau susunya yang mungkin susu sapi atau kandungan susunya 100%. Jadi kalau memang mau membantu merangsang persyarafan bisa kombinasi susu Gomilku sama Maxi Propolis. Gitu. Oh iya Mbak. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mbak. Selanjutnya Mbak Lia nih kayaknya udah ya dari tadi ya Mbak Lia Al-Nahami. Assalamualaikum Kak Citra. Salam. Ini Kak yang pertama untuk mah yang yang lebih recommended itu yang goat apa yang susu goat Gomil biasa? Satu aja Mbak. Untuk yang kedua. Untuk 6 tahun boleh minum goat nggak Mbak? Anak saya sukanya yang udah 2 aja Mbak. 3. Yang alergi kan untuk alergi yang susu sapi direkomendasikan susu Gomilku. Betul. Tapi sedangkan susu Gomilku itu mengandung alergen itu gimana? Betul. Jadi gini Mbak, kalau misalkan yang pertama tadi susu mah itu kan keadaan asam lambung tinggi. Kita rekomendasiin utama si Gomilku karena sifatnya cenderung lebih basah. Jadi aman di saluran cerna yang asam. Jadi bikin netral, nggak bikin perih di perut. Tapi jangka panjang. Bukan berarti habis minum susu sekali mahnya langsung sembuh selamanya. Enggak. Karena kan mah itu dibagi 2. Mah akut sama mah kronis. Kalau mah kronis biasanya sering muncul tapi nggak terlalu parah. Kalau mah akut biasanya sekali muncul langsung bisa sampai kita ke IGD atau sakitnya banget-banget. Nah itu kita sendiri yang tahu, kita sendiri yang bisa jaga pola makan. Jangan makan pedas, jangan makan terlalu asam, nanti mahnya bakal kambuh gitu. Tapi kalau jangka panjang terapinya rutinin susu Gomilku boleh yang biasa dulu. Karena notabene kalau misalkan mah sebenarnya beda-beda sih. Kalau di yang gold itu kan ada tambahan ekstrak jahenya walaupun sedikit nggak panas kayak susu jahe. Khawatir rasanya agak panas di perut gitu kalau misalkan diminum sebelum makan jadi kurang rekomendasi. Jadi kalau mau coba awal jangka panjangnya minum yang original atau yang biasa dulu. Kemudian yang kedua, Gomilku Gold boleh nggak untuk anak usia 6 tahun?
Boleh banget. Jadi kenapa kita memang bahasanya rekomendasiin usia 30 tahun ke atas, karena biar ada value lebihnya ketika launching si Gomilku Gold di awal. Karena notabene orang yang butuh kalsium tinggi adalah orang-orang yang usianya udah lanjut, misalkan kondisi osteoporosis. Jadi kita biar ada pembedanya loh Gomilku biasa sama Gold pada saat awal launching. Tapi aktualnya anak-anak di bawah 12 tahun itu udah boleh konsumsi. Bahkan 1 tahun ke atas kalau dia suka sama rasanya si Gomilku Gold itu boleh banget. Tapi anak-anak biasanya kurang suka di bawah 6 tahun karena nggak manis, lebih hambar, nggak ada coklatnya, nggak ada stroberinya. Makanya tergantung si anak. Kalau anaknya suka boleh monggo dilanjut. Malah lebih bagus kebutuhan nutrisi di kalsiumnya lebih tinggi gitu. Yang ketiga, Mbak. Yang ketiga tadi apa, Mbak? Untuk yang alergi susu sapi, rekomendasi benar. susu umum. Jadi gini, untuk rekomendasi ini adalah alternatif bagi yang alergi susu sapi. Bukan berarti 100% orang alergi susu sapi dikasih susu kambing kita cocok. Karena di susu kita masih ada laktosanya, bukan susu free laktosa. Laktosanya lebih rendah daripada susu sapi. Jadi ini sebagai alternatif, Mbak. Alternatif adalah pilihan sebelum nantinya dikasih susu soya. Karena apa? Ketika anak-anak dikasih susu soya, fitoestrogennya tinggi, terus kemungkinan anaknya cowok takut udah gedenya nanti katanya ngondek gitu, jadi ke lemah gemulayan. Jadi sebelum kita kasih alternatif susu soya, kita kasih Gomilku dulu. Dan untuk Gomilku, untuk apapun susu pasti dia jualan di boxnya tertulis mengandung alergen atau apapun. Di CU juga ada mengandung alergen karena memang dia asalnya dari hewan. Apapun protein yang dari hewan pasti BPOM mewajibkan nulisin atau mengandung alergen dicetak tebal. Jadi bukan berarti alergen yang berbahaya, yang tinggi, yang besar, tapi memang dia mengandung alergen yang memicu alergi. Misalkan dari protein hewani, apalagi ada ikan gabusnya gitu. Jadi masih dalam tahap aman yang memang cuman tertulis aja sebagai aturan, bukan berarti semua orang memicu alerginya gitu. Baik, Kak. Terima kasih penjelasannya. Siap, sama-sama Mbak Lia. Oke, Mbak Lia cukup ya tadi ya. Mbak Salmia dan Mbak Lia sudah ya, boleh raise hand-nya diturunin lagi. Kita boleh lanjut next tadi yang belum Mbak Sari, Mbak Rania sama siapa lagi? Boleh? Oke, Mbak Sari dulu. Ya, Silakan Mbak Sari. Sama Mbak Rania. Bertanya ya Kak, itu Boleh. ada customer yang punya riwayat penyumbatan darah di otak gitu loh, kayak stroke ringan lah. Lah itu efeknya badannya kayak panas gitu loh Kak. Tapi panas dalam, kalau dipegang dari luar ya biasa aja, dingin gitu. Nah ini dulu panasnya sekujur tubuh, tapi sekarang tinggal di bagian telinga sama kaki katanya. Nah, kalau mau dibantu habatus sauda itu bisa apa enggak ya Kak? Penyumbatan pembuluh darah penyumbatan otak atau penyumbatan pembuluh darah Mbak Sari tadi? Penyumbatan otak Kak. Penyumbatan otak udah kondisi stroke atau gimana? Enggak. Terus Bisa aktivitas seperti biasa. taunya dari penyumbatan otak dari mana? Dia udah USG, ronsen, MRI, CT scan. Oke, berarti sebenarnya penyumbatan otak yang dirasain masih tahap minor. Minor tuh masih belum berbahaya banget, tapi mungkin ada kondisi sumbatannya tapi belum sampai stroke. Kalau udah sampai stroke biasanya ada penggumpalan darah juga yang nggak bisa memicu impuls syaraf ke otak. Jadi kayak stroke ringan misalkan itu sampai atau stroke berat itu udah lebih parah lagi. Tapi kalau masih kondisi penggumpalan penyumbatan otak, tergantung hasil CT scan-nya apakah yang penyumbatannya itu besar atau enggak, karena udah masuk ke otak. Otak adalah organ utama di kehidupan juga, jadi sebaiknya tetap ikutin terapi medis yang disarankan dokter. Misalkan ada terapi rutinnya setiap minggu, setiap bulan, ada obat rutinnya untuk mengencerkan darah biar nggak terjadi penggumpalan darah yang bisa memicu stroke, itu tetap harus diminum. Kalau memang mau dirasain gejala sekujur tubuh panas atau enggak, sebenarnya itu kita juga nggak bisa rasain ya, karena biasanya kalau sekubur tubuh panas itu lebih ke penyumbatan
pembuluh darah, baik dari dan menuju jantung. Jadi karena ada sumbatan, darah itu nggak bisa ngalir ke semua tubuh. Jadi ada beberapa anggota tubuh yang kena aliran darahnya itu yang cenderung lebih panas, ada yang lebih dingin merasanya karena aliran darahnya si orang ini nggak lancar gitu. Jadi ada yang mungkin ke daerah kanan ini lebih lancar, ke kiri lebih enggak. Nah, ini akibatnya kalau lancar dia cenderung lebih hangat, dan tidak lancar cenderung lebih dingin karena nggak ada aliran oksigennya. Itu bisa aja terjadi, termasuk ke kondisi penyumbatan otak. Tapi yang dia nggak rasain hanya diri dia sendiri, kayak kita nggak bisa nggak bisa ada gejala signifikannya. Nah, kalau saran aku Habatus Sauda boleh, tapi kombinasi sama Gomilku yang gold karena ada ekstrak bawang putihnya yang berfungsi sebagai vasodilator atau melancarkan aliran darahnya gitu. Kalau berkenan, itu sambil dibantu obat dokternya tetap lanjut diminum. Jadi Habatus Sauda plus Gomilku Gold itu boleh, Mak. Kalau untuk obat dokternya itu kan udah setahunan gitu. Jadi kayak udah bosen gitu loh Kak Nggak minum boleh obat. bosen, Mbak. Ketika bosen, misalkan ada obat rutinnya namanya pengencer darah, Aspilet Iya. atau warfarin, itu memang tujuannya biar nggak gumpal darah yang menuju otak. Karena kalau penggumpalan terjadi di otak, itu bisa menyebabkan stroke. Jadi untuk remind lagi, jangan bosan karena diri dia sendiri yang merasakannya. Jangan sampai nunggu nanti akibatnya, jadi tetap kontrol ke dokter gitu. Gitu ya Kak. Terima kasih. Iya, jadi intinya mindset di sini adalah herbal dijadikan terapi pendamping, bukan pengganti medis. Apalagi udah menyerang jantung, ginjal, otak. Itu kalau memang cuman mau ngandelin herbal aja, terus medisnya ditinggalin karena alasan bosan, itu nggak boleh. Jadi tetap harus jalan beriringan. Oke, seperti itu ya Mbak Sari ya. Oke, kita next mungkin masih bisa 2 pertanyaan lagi kali ya Mbak Citra ya. Boleh, Mbak Ya. Rania ya. Oke, Mbak Rania dan Mbak Icel. Mau siapa dulu? Mbak Rania dulu apa Mbak Icel? Icel dulu, Kak. Oke, Mbak Icel silakan. Assalamualaikum, Kak Citra. Waalaikumsalam. Kak mau tanya. Kemarin ada konsumen yang konsumsi Gomilku Gold. Udah habis beberapa kotak. Terus yang kemarin tuh katanya merasakan mual-mual, Kak. Gimana itu, Kak? Gimana apanya, Mbak? Enggak, udah habis beberapa kotak kok mual-mual gitu loh, Kak. efek samping ngerasa mual gitu ya Mbak Icel ya? Iya. Ya, terus yang ditanyain? Yang ditanyain kenapa kok bisa mual yang dirasakan gitu loh, Kak Citra. Oke. Mbak Cindy udah makan belum? Udah. Tadi siang makan. Sudah dong. Terus nanti sore Mbak Cindy lapar lagi nggak? Lapar. Nah, itu Mbak Icel. Metabolisme tubuh seseorang kita tidak bisa samakan 100% per keadaan. Ketika orang itu udah cocok, melebihi batas adaptasinya, tidak apa-apa, tidak menimbulkan mual, ya berarti kemungkinan ada faktor internal atau eksternal lain yang memang memicu, entah dia belum makan, entah itu kan yang bikin asam lambung naik, entah dia memang makannya terlalu asam, jadi ada faktor pemicu lain. Dipastikan bukan karena susu. Kalaupun memang karena susu itu pasti di awal, diadaptasi 3-7 hari. Karena tadi apapun yang baru masuk ke tubuh ada faktor adaptasinya. Bisa mual, muntah, pusing, dan permasalahan saluran cerna. Apapun, nggak hanya susu. Minum VCO, minum habat itu bisa memungkinkan kondisi mual karena asam lambung naik. Tapi kalau misalkan sebelumnya susunya udah diminum cocok dan lain-lain, itu dipastikan mualnya bukan karena susu. Jadi kalau dari susu boleh tetap dilanjutkan gitu, Mbak. Simpel aja sih sebenarnya kalau memang kita udah gali lebih dalam, konsultasi sudah diminum berapa kali, adakah makanan dan minuman yang dimakan bersamaan, apakah udah makan atau belum gitu. Itu berhubungan karena metabolisme setiap orang nggak bisa sama persis satu dengan yang lainnya. Tadi pagi sama malam itu juga nggak bisa sama gitu. Iya, emang sebelumnya kata si ibu itu dia konsumsi ramuan gitu, Kak, kayak jahe sama. Iya. Jadi pada intinya bukan karena susu. Susu boleh, kan pasti ada pertanyaan akhir, kenapa?
Terus boleh nggak dilanjutkan susunya gitu? Boleh. Jadi susu tidak berhubungan dengan kondisi mual tersebut karena memang sudah melewati masa adaptasi susu. Jadi faktor mualnya bisa disebabkan oleh kondisi yang lain. Untuk susu boleh dilanjutkan minum karena dari segi sifatnya susu kambing cenderung basa yang bisa menetralkan kondisi mual atau asam lambung tinggi tadi. Oh ya, makasih Kak Citra penjelasannya. Sama-sama Mbak Ice. Oke, kita sekarang masuk ke pertanyaan terakhir ya. Atau ini ada satu lagi nih Mbak Hera ya. Boleh deh Mbak Rania dulu langsung aja di unmute, boleh langsung bertanya. Oke, Mbak Citra, saya mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rania. Ini bukan Mbak Rania, Ibu Eliarnis. Tapi maaf dulu Mbak, ini lagi apa? Tutup kameranya ya. Oh, oke, Ibu Azan ya? Eliarnis ya. Iya, ya. Baiklah Mbak, makasih atas Mbak, atas izinnya. Ya, di sini saya bertanya Mbak, itu yang tentang masalah habatus sauda dan juga manjakani. Sebulan yang lalu lah Mbak, itu ada mitra atau yang mengkonsumsi promil. Jadi di samping ada konsumsi promil, juga ada yang pasien yang lainnya atau mitra yang lainnya, dia konsumsi juga habatus sauda sama manjakani. Tapi dalam program hamil ini dia 1 bulan terakhir ini dia menolak karena katanya manjakani ini malah tambah lancar haidnya, malah tambah maju. Misalnya ada tambah majunya 4 hari, 25 jadi 21, maju terus. Sehingga dia tidak mau lagi konsumsi produk SR12 karena tujuannya kan untuk promil Mbak, tapi malah haidnya tambah lancar gini katanya. Pertanyaan yang kedua, juga konsumsi manjakani sesuai dengan anjuran Mbak Citra, itu dia itu anak gadis yang tidak halangan, udah 1 tahun. Tapi memang udah 2 botol, sedang jalan 2 botol, dia masih belum lancar, belum keluar haidnya gini. Kayaknya yang pertama, yang program hamil ini Mbak, dia sudah keberatan untuk minum produk kita ini. Sampai sekarang dia tidak ada beli lagi gitu. Jadi Mbak, apa saran kita supaya mereka itu, dia itu tidak putus asa mengkonsumsi produk SR12 gitu. Oke, Dan Mbak. program dia tercapai, untuk program dia untuk hamil itu bisa tercapai gitu. Terima kasih Mbak Citra. Oke, Bu siapa maaf namanya soalnya tertulisnya Mbak Rania. Bukan, Bu Eliarnis. Kak Bu Citra yang ini. Eliarnis. Bu Bu Eliarnis. Eliarnis, berarti ada 2 pertanyaan ya. Untuk paket ikhtiar promil udah 1 bulan lebih, tapi belum hamil dan malah haidnya lebih lancar. Jadi dia putus asa. Yang kedua untuk manjakani, untuk remaja yang haidnya enggak 1 tahun enggak haid ya, minum 2 botol masih belum tetap haid. Jadi sebenarnya diluruskan dulu untuk mindset herbal kita adalah bukan sebagai obat dulu, alias sebagai ikhtiar terapi pendamping, support. Qadarullah untuk hasil kita serahkan sama Allah. Terlebih untuk promil sih Bu, karena untuk promil seharusnya dia harusnya lebih legowo karena untuk kehamilan qadarullah dari Allah gitu. Jadi kalau untuk bentuknya ikhtiar ya memang ikhtiar gitu, usaha. Tapi kalau untuk yang menjadikan hamil, untuk yang mengasih rezeki anak itu tetap kuncinya di Allah. Mungkin maksudnya aku singgung sedikit pribadi, aku pun sering promil dulu karena nggak habis nikah nggak langsung hamil, tapi percaya qadarullah memang belum waktunya Allah kasih. Asalkan kita tidak berhenti putus asa, itu dulu yang harus di-mindsetkan di diri si Pak Sutri tadi. Kalau misalkan dari dianya udah putus asa, ya gimana dia mau ikhtiar dan positive thinking sama Allah, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya Bu El ini kalau misalkan
pernah dapat edukasi tentang manjakani, nggak usah heran menerangkan ke customer kenapa haidnya itu di awal minum lancar. Karena nomor satu, manjakani meningkatkan hormon estrogen. Otomatis dia memang tujuannya melancarkan haid di awal. Sama kayak pertanyaan yang kedua, minum manja 2 botol untuk melancarkan haid. Kenapa nggak haid-haid? Berarti kan yang di mindset Bu El kan nomor satu, manja menyebabkan haid harusnya. Ya berarti tidak usah kaget ketika si Pak Sukti ini baru minum sebulan haid. Karena dia memang merangsang perubahan hormon estrogen di awal. Jadi hormon estrogennya naik, kondisi perubahan hormon, haidnya akan menjadi lebih lancar di 14 hari sampai 1 bulan pertama. Itu normal. Atau kondisi kayak tubuh kita mau haid, mual, muntah, payudara kenceng, perut kram, keluar gumpalan seperti keputihan banyak, itu adalah efek adaptasi awal konsumsi manjakani. Siapapun pasti yang menjual manjakani pernah merasakan atau dapat keluhan tersebut. Jadi nggak usah kaget, itu normal. Tapi nantinya setelah ada kondisi haid nggak lancar kayak tadi, berarti dia ada bermasalah di hormonal dulu, dibersihin dulu, dirapihin dulu sama manjakaninya. Ikutin aja siklusnya, ketika ovulasi dia berhubungan, nanti kalau haid berarti manjanya di stop. Jadi intinya usaha dulu aja sambil Bu El jelasin karena itu efeknya normal untuk manjakani minum awal karena dia membantu meningkatkan hormon estrogen. Jadi pada beberapa orang memang merangsang haidnya menjadi lebih lancar. Biasanya di sekitar 14 harian maksimal utamanya gitu. Atau mungkin sampai 1 bulan ada yang lebih gitu. Karena memang tujuan utama ada yang minum manja buat apa? Melancarkan haid gitu. Yang kedua, paham ya Bu untuk yang ikhtiar promil ya? Halo? Gimana Bu Eli? Ya, gini Mbak, kan karena dia udah cemas haidnya itu bertambah banyak gitu kan, karena dia biasanya lancar, apanya tetap, tanggalnya tetap gitu kan. Tapi Iya ini Bu, karena karena dia memang bertambah lancar itu ya. baru minum si manja memang normal di 1 bulan pertama haid kita akan lebih deras, lebih banyak. Asal kita bisa Iya, menjelaskannya karena memang ini iya, adalah iya. bikin subur wanita. Jadi kunci utama Iya, subur wanita itu kan pasti haid dulu gitu. Kayak betul, misalkan betul. kalau kita nggak subur, kita udah menopause kan kita nggak haid tandanya. Jadi intinya nyuburin dulu sel telur di wanitanya dengan ditandai haidnya itu normal atau deres. Nantinya kalau memang itu terganggu, kurangin aja dosis manjakaninya atau boleh di stop. Asalkan kalau menurut aku jangan sampai putus asa sih kunci ininya mindsetnya dulu gitu. Oh iya, iya. Oke Mbak, makasih Mbak. Tapi ada satu lagi boleh Mbak? Boleh. Tambah ya Mbak ya. Gini Mbak, kan ada juga tuh mitra kita itu, dia itu stroke. Jadi awal dia stroke, ini udah pernah juga tanya sama Mbak nih. Di waktu itu karena dia stroke itu, awal dia kena itu arahnya ke leukemia katanya kan, kurang darah putihnya. Berarti tapi nggak parah kali katanya. Tapi setelah dia berobat-berobat, akhirnya dia larinya ke stroke. Setelah itu saya bilangkan sama Mbak seperti itu melalui Mbak Citra. Kata Mbak waktu itu dianjurkan tambah lagi propolis Kalau habat stroke. sauda ya. Iya, kalau Iya, stroke. propolis sama apa namanya nih Gomilku Gold. bukan Gomilku Gold dia udah konsumsi sama PCO. Yang ini yang sari kurma kan Apa untuk sih? pembentukan butir-butir Sel darah ya darah Mbak. merah. Ya. Jadi kiranya dia itu kebanyakan banyak darah merahnya, malah dia itu harus kurang darah setiap tahun, dikurangi darahnya setiap bulan ya, setiap dia malah darahnya dikurangi, jadi dia tidak mau mengkonsumsi sari kurma. Nggak apa-apa. Nah, ini gimana tuh Mbak? Nggak apa-apa Bu. Jadi kan sebenarnya gini ya. Kalau dia konsul ya kita tidak bisa pastiin kita tahu semua hasil lab beliau. Jadi apa yang dia
tanyakan, konsultasikan, ya kita coba sarankan produk rekomendasi. Tanpa kan sebenarnya pada saat keluhan leukemia dan stroke kita nggak tahu kalau dia kondisinya sel darah merahnya udah lebih. Jadi kalau memang nggak mau konsumsi sari kurma ya nggak apa-apa, dimaksi propolisnya aja untuk meningkatkan aliran darah dari dan menuju otaknya. Jadi untuk kondisi si stroke-nya, kombinasinya sama apa kalau mau? Sama Gomilko Gold gitu. Jadi Ya, atasi sekarang dulu dia nih yang gejala paling dominan gitu, yang paling urgent, yang paling bikin sakit, yang paling ini gitu. Kalau untuk iya. sel darah merahnya banyak dan tidak mengganggu dengan gejala yang signifikan, dengan ciri-ciri yang membahayakan, ya nggak apa-apa, itunya di skip sari kurma. Oke, berarti dia propolisnya enggak juga jadi Mbak, sekarang susu aja dikonsumsinya. Boleh, karena kan kita hanya rekomendasi, yang mau beli kan tetap end user. Kalau dia nggak bersedia ya nggak apa-apa, kita pun nggak mesti maksa, tapi kita udah kasih nih loh produk Ya, oke, rekomendasi. makasih Mbak atas penjelasannya. Sama-sama Ibu. Oke, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan terakhir. Silakan Mbak Rania langsung di-unmute aja. Oke, Mbak Citra, saya mau tanya. Kan saya itu udah diet selama 6 bulan ya. Kan pakai produk yang Glowmil, VCO, segala Salimah itu kan. Start dari Agustus 2024. Nah, sekarang itu kan BB-nya udah normal ya, maksudnya udah ideal, udah di tahap maintenance, udah nggak diet lagi gitu, nggak Berapa yang Mbak kurangnya? 30 kilo. Masya Allah, tuh testimoni ya, Iya. real 6 bulan, nggak instan. Iya, iya tuh ada kok dari Mbak Helen udah dibikinin di flyernya. Nah, jadi untuk maintenance sendiri itu untuk Salimahnya apa masih bisa dikonsumsi atau enggak? Atau misalkan Salimah itu sebenarnya bisa untuk jangka panjang enggak sih? Atau misalkan sudah di BB ideal, apa sebaiknya stop aja gitu? Soalnya kadang masih suka sembelit. Nah, bisa banget Mbak. Jadi ini kaitannya sama training CBA. Jadi untuk Salimah nggak hanya fokus untuk diet, melainkan untuk membersihkan saluran pencernaan Bapak Ibu. Untuk yang BAB-nya lancar setiap hari belum tentu ususnya bersih. Apalagi yang nggak lancar setiap hari. Jadi tujuan mindset Salimah selain untuk udah dapat BB ideal adalah untuk membersihkan usus atau saluran pencernaan. Karena kalau usus kalian kotor itu pasti berhubungan sama infeksi saluran cerna. Yang kedua mungkin BAB-nya jadi sembelit. Kalau kelamaan 3 hari BAB yang keluar akan baunya luar biasa ke bawah. Kalau misalkan nggak ke bawah, baunya itu akan naik ke atas, bau mulut gitu. Jadi kalau udah kondisi ada infeksi saluran cerna, itu udah kemana-mana. Kalau untuk Salimah, dosisnya aja dikurangin Mbak. Yang penting setiap hari ada asupan kayak melancarkan, membersihkan. Tujuannya adalah cuci usus gitu, biar enggak ususnya kotor. Nah, kalau mau tetap sama Glowmil nggak apa-apa, tapi nggak mesti diet bersama intens gitu. Jadi kayak ada saat-saat tertentu yang pengennya kan kita kadang kayak Iman ya naik turun, makan juga cheating ya. Kadang makannya pengen seblak, pengen Indomie dan lain-lain. Kalau ketika makannya lagi nggak bener ya kita imbangin sama beberapa produksi Glowmil sama Salimah atau VCO tadi. Tapi dosisnya aja yang nggak intens. Terus Mbak Rania nggak mesti defisit kalori lagi, nggak mesti olahraga fisik lagi karena udah didapat badan yang ideal. Jadi tujuannya mungkin di Glowmil 1 kali sehari cukup atau mungkin 2 hari sekali biar dapat apa kolagennya, biar dapat yang lainnya gitu. Oh iya, berarti Salimahnya tuh maksudnya walaupun udah di tahap BB ideal dan udah maintenance, dia masih aman ya dikonsumsi gitu? Masih aman, asal kurangi dosis atau frekuensi minumnya aja. Misalkan tadinya 3 kali sehari, ya udah ini 1 kali sehari aja. Misalkan malam mau tidur, atau tadinya 3 kapsul, jadi 1 atau 2 kapsul aja. Oh ya, berarti bener aja udah yang saya lakuin untuk Betul, karena kan nanti ketika nggak dikontrol lagi, naik lagi, malah susah nuruninnya lagi ya kan. Karena termasuk endomorph kan cepet banget naik BB, jadi memang harus di maintenance juga dari suplemen, dari Glowmil sama Salimahnya. Itu aja Mbak yang saya mau Tapi tanyain. 30 kilo 6 bulan luar biasa loh Mbak. Masya Allah itu alhamdulillah banget ya. Iya, dia tuh bisa dari pola makan sama olahraga aja bisa. Benar. Kalau hanya produk aja tanpa olahraga, pasti penurunannya kurang signifikan kan Mbak Rania?
Jadi Ya, kalau mungkin ada ibu-ibu di sini yang cuma ngandelin Salimah sama Glomil tapi makan masih banyak, nggak defisit kalori, terus nggak iya, olahraga gerak, fisiknya nggak digerakin, ya gimana lemaknya bisa luntur gitu. Jadi kalau mau benar. kuncinya 3, Salimah, Glomil, VCO buat produk support SR12, defisit kalori. Tadi kan Mbak Citra udah jelasin, kebutuhan 2150 kalori. Kalau kita merasa obesitas atau di atas normal, berarti kalori yang masuk harus di bawah 2150 kalori atau kurangin makan. Yang ketiga olahraga fisik, itu penting banget. Betul. Iya. Ya, udah makasih ya Mbak ya. Oke, Sama-sama, Mbak semangat Mbak Rania. Rania. Terima kasih. Nah, berarti memang kalau misalkan di bulan puasa ini adalah bulan yang paling tepat buat teman-teman menurunkan berat badan ya. Jadi selain Asal Mbak Cindy nanti pas lebaran ya nggak kalap makan Nah, itu dia Mbak Citra opor, justru. rendang, Nah, aduh. jangankan nunggu lebaran Mbak Citra, biasanya buka puasa langsung gorengan. Nah, aduh itu susah banget nahannya ya. Agak susah ya. Oke, buat teman-teman semuanya mohon maaf karena keterbatasan waktu dan kita sudah menuju asar. Jadi yang ingin bertanya boleh banget nggak sih Kak bertanya langsung ke WhatsApp-nya Mbak Citra? Boleh kalau misalkan itu ke leadernya dulu aja. Nanti Nah. leadernya sampaikan ke aku yang chat di room chatnya belum terbalaskan. Jadi kan tadi fokus gitu. di raise hand aja. Oke, nah jadi teman-teman yang masih ingin bertanya, banyak sekali pertanyaannya. Memang kalau Mbak Citra yang masuk tuh, yang Mbak Citra yang isi tuh pasti banyak sekali Masya pertanyaannya ya. Allah, bisa aja. Masya Nah, Allah. Mbak Rania minta sharingnya dietnya katanya. Nanti boleh ke Mbak Helen, katanya udah pernah di-share. Nanti leadernya boleh minta testimoni ke Mbak Helen kali biar gimana bisa turun 6 bulan 30 kilo, itu luar biasa. Wah, aku Pasti juga mau ibu-ibu dong Mbak komplain testimoninya nih. Mbak. Aku mau tahu dong caranya juga dong Mbak. Nanti kita sharing-sharing ya. Oke, jadi buat teman-teman semuanya yang belum terjawab boleh nanti pertanyaannya dilempar ke leader, nanti biar leadernya yang menyampaikan ke Mbak Citra. Gitu ya Mbak Citra ya? Siap, Mungkin ada semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Semangat. Oke, mungkin ada kata penutup terakhir dari Mbak Citra atau udah? Sebenarnya kata-kata sih nggak mesti ya, tapi teman-teman di sini siapapun harus jaga daya tahan tubuh, terutama ibu-ibu. Jadi kalau misalkan kita tahu aktivitas kita berat dan lain-lain, hanya dengan makan aja takut gemuk juga, takut makan muka gorengan ya, pasti harus ikhtiar produk support SR12. Buat apa? Buat iklanin promosi. Karena tadi kalau kitanya sendiri kunci jualan itu 3P. Pakai dulu produknya, percaya kalau produk itu bagus, baru kita bisa promosi. Jadi jangan ngandelin hanya konten B3SR di share. Kita sebagai penjual harus juga nge-share apa yang kita konsumsi, apa yang kita pakai, apa yang bisa kita minum. Itu akan lebih trusted ke mitra di bawah kita gitu. Jadi jangan lupa konsumsi produk SR12 supportnya untuk apa? Untuk jaga daya tahan tubuhnya. Yang terpenting nih Bapak Ibu yang ada di sini masih stoknya. Mau lebaran akan ada pelonjakan berebutan stok. Mungkin teman-teman udah kedengeran nggak dapat cushion leadernya. Cushionnya cuman di limit 10 orang per DU. Jadi lebaran nggak bedakan atau tinggal refillnya. Nah itu penting banget karena nanti Hamin 1 atau 2 minggu lebaran pasti ekspedisi akan melonjak, nggak akan bisa sampai. Dari sekarang stoknya diperhatikan sampai buat habis lebaran nanti gitu. Jadi the power of stock itu penting banget. Oke, gitu ya teman-teman semua ya. Jadi harus banyak-banyak stok ya Mbak Citra, apalagi produk kosmetiknya ya, karena ini menjelang lebaran Mau Idul pasti Fitri laris harus manis. on. Ada bedak nggak, ada lipstick nggak, lengkap nggak, itu harus on. Harus on. Oke teman-teman semuanya yang belum absen boleh langsung absen dulu. Ini linknya sudah aku kirim di room chat. Terus juga ini akan aku kirimkan link link dari materi Zoom yang selama ini kita lakukan ada di sini semuanya. Yang kalau teman-teman nanya, Mbak bisa di-share nggak sih Zoom-nya? Bisa. Ini linknya. Nah, ini udah aku share ya. Teman-teman boleh disimpan linknya ya. Oke, nah materi dan serta rekaman Zoom-nya sudah ada di situ semua. Baik, terima kasih Mbak Citra sekali lagi. Luar biasa ilmunya yang diberikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk terus mengupgrade ilmu teman-teman. Love juga. Semangat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau gitu saya Cindy Oktaviani pamit undur diri. Dadah semuanya. Semangat. Assalamualaikum.
Terima kasih banyak Mbak Citra. Mbak Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Citra.